إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin yang sampai siang hari ini masih memberikan banyak nikmat kepada kita semua, yang kalau kita menghitungnya tak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan tidak terasa kurang lebih sepekan kita telah melalui bulan Sya'ban pada tahun ini. Artinya tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu spesial, tamu yang penuh dengan keberkahan, tamu yang sangat dirindukan, yaitu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, lalu apa yang harus kita persiapkan di bulan terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan? Bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan dengan cara yang benar? Tentunya jamaah rahimakumullah, dalam beragama Islam kita perlu meneladani para pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh pada generasi-generasi awal umat ini. Mereka lah manusia yang paling faham isi dan kandungan yang disampaikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Mereka lah sebaik-baik generasi manusia yang Nabi menyebutkan, inna khairakum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, sebaik-baik umat manusia adalah yang hidup pada zamanku, yakni generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka jamaah Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, kita harus melihat dan menengok bagaimana keadaan as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, ketika mereka berada di bulan Sya'ban, terkhusus ketika mereka menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Poin pertama yang harus kita perhatikan jamaah rahimakumullah, ternyata mereka as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dengan demikian mereka lebih giat lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini, bulan yang paling dekat dengan Ramadan.
Disebutkan dalam Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. Mereka, ini para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan lamanya agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Yang kemudian mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan juga setelah Ramadan agar amalan-amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Sungguh luar biasa kegigihan dan semangat orang-orang saleh di zaman dahulu. 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan mereka isi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar bisa berjumpa dengan Ramadan dan berdoa agar amal-amal mereka selama Ramadan layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan doa yang diucapkan oleh mereka agar sampai ke bulan Ramadan adalah kalimat Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, sallimni li Ramadan, antarkanlah aku hingga sampai di bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Watasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Atau para ulama juga menyebutkan bisa kita berdoa dengan kalimat yang pendek ataupun kalimat-kalimat lainnya seperti Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan dari perkataan dan juga keadaan as-salafus salih, para pendahulu yang saleh dalam menanti Ramadan, maka perlu kita contoh dan lebih semangat lagi untuk berdoa di bulan Sya'ban ini, untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan mubarak, juga untuk diberi taufik dalam beramal saleh, dan juga agar diterima amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, jamaah Jumat rahimakumullah, mereka as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, berpuasa sebagaimana Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Disebutkan hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Siddiqah bintu Siddiq, yang mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama 1 bulan penuh kecuali puasa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melaksanakan puasa sunat kecuali di bulan Sya'ban ini. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa qad qila fi shaumi Sya'ban inna siyamahu kat-tamrin ala siyami Ramadan li'alla yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqah wa kalaffah bal yakunu qad tamarrana ala siyami wa'tadah wa wajada bi siyami Sya'ban qablahu halawata siyam wa laddatah fayadkhulu fi siyami Ramadan biquwwatin wa nashatin. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan tentang puasa Sya'ban bahwa puasa di bulan Sya'ban itu sebagai latihan sebelum berpuasa di bulan Ramadan, agar ketika datang kewajiban puasa Ramadan tidak terasa berat dan tidak terasa terbebani, bahkan menjadi suatu kebiasaan dan telah terlatih berpuasa, telah mendapatkan kenikmatan dan kelezatan puasa Sya'ban sebelumnya, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan ia masuk dalam keadaan kuat dan semangat. Tentunya jamaah rahimani wa rahimakumullah, para as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh dalam segala hal terus meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak terkecuali ketika berpuasa di bulan Sya'ban. Intinya di bulan Sya'ban ini kita harus berusaha memperbanyak puasa-puasa sunnat, baik itu Senin Kamisnya ataupun ayyamul bid, 3 hari di pertengahan bulannya, tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah, atau bahkan mungkin puasa Daud. Yang pasti di bulan Sya'ban kita harus berusaha memperbanyak puasa-puasa sunnat. Kemudian poin ketiga, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mereka as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, selalu menggunakan waktu di bulan Sya'ban seperti menyiram apa-apa yang akan mereka panen di bulan Ramadan, dan seperti awan yang membawa hujan agar mendapatkan hujan, yaitu rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Qala Abu Bakar Al-Balkhi, berkata Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu taala, "Syahrul Rajab syahruz zar'i, wa syahrul Sya'ban syahru saqiz zar'i, wa syahrul Ramadan syahru hasadiz zar'i. Wa man lam yazra' wa yaghras fi Rajab wa lam yaski fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsuda fi Ramadan." Kata Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu taala, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan Ramadan merupakan bulan untuk memanen. Maka siapa saja yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia akan bisa memanen hasilnya di bulan Ramadan? Wa qala aidan, mathalu syahri Rajab karrih, wa mathalu Sya'ban mithlil ghaim, wa mathal Ramadan mithlil matar. Kata beliau juga Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin, dan bulan Sya'ban seperti awan yang membawa hujan, dan bulan Ramadan seperti hujan yang penuh dengan keberkahan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat yang harus kita perhatikan, bahwasanya mereka as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, lebih fokus membaca Al-Quranul Karim, kitab suci, satu-satunya kitab kebenaran di akhir zaman ini. Dan ketika mereka memasuki bulan Sya'ban, mereka betul-betul lebih semangat dan lebih fokus membaca Al-Quranul Karim. Bahkan mereka mengatakan bulan Sya'ban sebagai syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah riwayat di dalam Lataiful Ma'arif, wa kana Habib bin Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadha syahrul qurra. Adalah Al-Imam Habib bin Abi Thabit rahimahullah, jika telah masuk bulan Sya'ban, telah datang bulan Sya'ban, maka beliau mengatakan ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Ini adalah bulannya para pembaca Al-Quran, syahrul qurra. Wa kana Amr bin Qais Al-Mulai idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qiraatil Quran. Sampai-sampai Al-Imam Amr bin Qais Al-Mulai rahimahullah, apabila bulan Sya'ban telah datang, maka beliau menutup tokonya dan fokus untuk membaca Al-Quranul Karim. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka seharusnya kita menyambut bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban ini dengan kita memperbanyak puasa sunnat dan juga tilawah Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kita untuk semakin siap menyambut bulan Ramadan pada tahun ini. Barakallahu li wa lakum, wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah Jumat kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, a'azzakumullah jami'an. Kemudian poin yang kelima, mereka as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, tidak mau lalai sehingga mereka memperbanyak amalan-amalan saleh dan memperbaiki kualitas amalan-amalannya. Tidak sebagaimana kebanyakan manusia yang lalai di bulan Sya'ban ini.
seperti yang telah disabdakan oleh baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat An-Nasa'i rahimahullah. Baginda Rasulullah bersabda, "Dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Kata baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya, berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan bulan Sya'ban juga merupakan bulan yang di situ diangkat amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku sangat ingin, aku menyukai jika amalanku diangkat kepada Allah Rabbul Alamin sementara aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ketika ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan sesuatu, maka pasti mereka as-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, akan betul-betul berjuang dan berusaha melakukannya, akan betul-betul meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa meneladani para as-salafus salih. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa menggunakan waktu-waktu kita di bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan iman yang bertambah dan tubuh yang sehat wal afiat. Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا حلم ولا غرق يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين وأبعد عنا البلاء وأبعد عنا فيروس قرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم وأقيموا الصلاة.